Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini di pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 4, subtema 3, kita akan belajar kalimat saran dalam bertetangga. Teman-teman tentu masih ingat ya, karena kalimat saran sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan memantapkannya kembali. Siapa yang masih ingat tentang kalimat saran? Saran merupakan pendapat atau anjuran dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, saran harus disampaikan dalam bahasa yang sopan agar orangnya tidak tersinggung. Dan kalimat yang efektif agar mudah dimengerti. Tapi kalimat efektif itu apa ya? Arti dari kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami, sistematis dan tidak bertele-tele. Jadi tidak terlalu panjang, kata-kata yang digunakan juga kata-kata yang tepat. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat saran yang efektif. Kita lihat dulu, ada tulisan yang berwarna merah. Ini merupakan masalah. Kita menemukan sebuah masalah, yaitu ruangan kelas kotor dan berantakan. Bagaimana kita memberikan saran? Di sini ada 2 contoh kalimat saran. Yang pertama, semua murid-murid seharusnya membersihkan ruangan kelas bersama-sama. Nah, di sini sudah dituliskan semua, masih juga murid-murid ya. Jadi memiliki makna yang ganda, berlebihan kata-katanya. Sehingga seharusnya bisa kita sederhanakan menjadi kalimat efektif yang di bawahnya. Semua murid seharusnya. Karena murid-murid itu murid yang banyak. Nah, kalau sudah semua berarti semua murid sudah disebutkan. Tidak perlu lagi ada pengulangan kata. Semua murid seharusnya membersihkan ruangan kelas bersama. Jadi kata bersama juga sudah cukup. Jadi tidak berlebihan ya. Jadi di sini ada kalimat yang efektif dan tidak efektif. Kita lihat contoh berikutnya. Ini jika di lingkungan tetangga ya, dalam bertetangga, masalahnya adalah tetangga Zaki sedang sakit. Wah, bagaimana ya kita memberikan saran kepada Zaki ya? Di sini ada 2 kalimat saran. Saran yang pertama, sebaiknya tetangganya Zaki yang sakit itu dijenguk oleh Zaki. Sebenarnya betul juga ya, tetapi kalimatnya terlalu panjang dan kita bingung. Siapa ya yang menjenguk? Oh, Zaki, tapi ada di belakang. Jadi masih sulit difahami dalam waktu yang singkat sekali mendengar, kita masih harus berpikir dulu. Nah, sedangkan kita bisa memberikan saran dengan kalimat yang efektif seperti yang di bawah. Sebaiknya Zaki menjenguk tetangganya yang sakit itu. Lebih mudah, lebih singkat, dan mudah difahami juga ya. Seperti itu ya. Lalu bagaimana cara menentukan kalimat saran dalam teks? Jadi saat kita melihat sebuah bacaan kemudian diminta untuk mencari kalimat sarannya, bagaimana caranya? Ada beberapa cara ya. Cara yang pertama yang paling mudah adalah temukan kata saran. Saat kita menemukan kata saran, berarti satu kalimat itu sudah tentu adalah kalimat saran. Contoh kalimat saran apa saja? Bisa sebaiknya, seharusnya, hendaknya, harus, seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi jika tidak ada kata saran? Oh, ternyata bisa jadi itu adalah kalimat saran jika berupa anjuran. Nah, supaya lebih paham, anjuran ini adalah perintah untuk melakukan sebuah perbuatan yang baik ya. Nah, kita melihat teks berikut untuk lebih memahami kalimat saran di dalam teks. Teman-teman bisa membukanya di halaman 95. Judul teksnya adalah Tetangga Baru. Adalah merupakan obrolan Lani dengan ibunya. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang.
Tentu ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, itu adalah tadi teks tentang tetangga baru ya. Obrolan antara Lani dan ibunya. Kemudian di halaman 96 terdapat beberapa pertanyaan nih. Apakah kalimat-kalimat tersebut, ada 5 kalimat, merupakan kalimat saran atau bukan? Jika kalimat saran kita beri huruf B atau benar. Jika bukan kalimat saran kita beri huruf S atau salah. Kita baca yang pertama. Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, saran atau bukan? Ya, bukan saran ya, jadi salah. Kenapa bukan? Karena ini hanya kalimat pernyataan atau informasi atau saat kita memberitahu ya, itu merupakan kalimat atau disebutnya sebagai pernyataan, bukan kalimat saran. Lalu di kalimat yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Wah, mudah ya karena ada kata saran, ada kata sebaiknya. Maka dia adalah benar merupakan kalimat saran. Yuk kita baca yang ketiga. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Di sini tidak ada kalimat saran. Lalu saat kita baca, kita mendapatkan informasi saja. Sama seperti yang pertama tadi, ini adalah kalimat pernyataan atau kalimat informasi. Maka dia bukan merupakan kalimat saran. Lalu yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Mudah ya karena sudah kita temukan ada kata sebaiknya sebagai kalimat saran, maka kalimat yang keempat benar merupakan kalimat saran. Lanjut yang kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, di sini tidak ada kalimat saran, tapi ada kata juga. Berarti masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Dan saat kita baca di sini ada seperti kata perintah ya, kenalkan. Sebuah ajakan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Maka di sini merupakan anjuran. Nah, di sini ya tidak ada kata-kata saran tetapi terdapat makna anjuran. Maka dia benar merupakan kalimat saran. Nanti semakin teman-teman berlatih, insya Allah akan semakin bisa. Mudah sebenarnya ya. Nah, pesan Nabi SAW berhubungan dengan saran ya. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Jadi, kita harus saling menasehati seperti pesan Allah di dalam surat Al-Asr ya. Kita saling menasehati di dalam kebaikan dan juga di dalam kesabaran. Karena memberi saran dan nasihat adalah bukti sayang kita. Karena kita menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Maka jangan segan untuk memberikan saran ya. Berikan saran yang terbaik dengan bahasa yang sopan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.